確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。 Cinta itu ilusi. Kau bisa tersenyum di saat kau sedang menangis, dan kau bisa menipu di saat kau ingin berkata jujur. Obito atau Tobi, ia juga menyebut dirinya sebagai Uchiha Madara. Jika melihat Obito, sama seperti saat kita melihat bayangan kita di sebuah cermin. Jiwa yang bersih, lalu ternodai, sebab dunia yang dipenuhi kebencian. Dunia yang dipenuhi air mata. Dunia yang dipenuhi rasa sakit. Perasaan yang sudah tidak percaya kepada kehidupan yang selalu diselimuti rasa ketamakan. Perasaan yang dikhianati oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan, menjadikannya monster yang selalu mencari keadilan. Monster yang memilih hidup di dalam dunia ilusi. Ia percaya jika Mugen Tsukuyomi adalah solusi atas semua permasalahan di dunia shinobi, sama seperti manusia di kehidupan nyata. Jika kita dikhianati, rasa sakit akan datang menyelimuti. Jiwa yang merasa dingin akan terus mencari kehangatan. Seperti yang Obito katakan, kau bisa tersenyum di saat kau sedang menangis. Senyum yang ditelontarkan adalah topeng penutup wajah yang dibasahi air mata. Dan kau bisa menipu di saat kau ingin berkata jujur. Kita bisa seolah terlihat baik-baik saja. Kita bisa tertawa, bercanda, padahal hati kita sedang hancur. Topeng yang Obito gunakan seolah menyimbolkan semua itu. Topeng yang menutupi rasa sakit atas dunia yang tidak adil. Jika berbicara tentang serial Naruto, Obito adalah penyebab hampir semua tragedi di dunia shinobi. Ia memanipulasi orang-orang yang merasakan apa yang ia rasakan. Ia membisikkan kalau manusia akan damai tanpa air mata di dalam dunia ilusi. Dunia tanpa rasa sakit, dunia tanpa peperangan, dunia tanpa dendam, dunia tanpa kebencian, dunia yang hanya diisi oleh rasa cinta antar semua manusia. Ia bertindak dingin dan kejam demi mencapai tujuannya itu. Walau tujuannya bisa dibilang salah, namun Obito ingin menyelamatkan semua manusia dari realitas yang tidak adil. Pada dasarnya, Obito adalah anak baik yang selalu menolong sesama. Dalam beberapa scene, Obito kecil sering diperlihatkan mengeluarkan air mata, walau ia selalu mengelaknya dengan mengatakan kalau matanya terkena debu. Di masa lalu, Obito memiliki hati yang sangat sensitif. Ia sangat peka terhadap perasaan orang lain. Ia lebih bisa merasakan rasa sakit melebihi siapapun. Obito bertekad menjadi kuat agar ia bisa menjadi Hokage dan menyudahi peperangan yang tiada akhir. Jika di film Batman ada Joker, di serial Naruto ada Obito. Sama seperti Joker, ia adalah jiwa bersih yang ternodai akibat ketamakan orang yang mementingkan reputasi di atas hati nurani. Obito adalah orang yang merasa kalau dunia ini tidak adil. Dunia yang hanya diisi oleh kebencian dan rasa sakit. Dunia palsu yang hanya ada air mata. The shinobi system, the village, shinobi themselves. They created these circumstances. What caused me to despair is this world itself. This counterfeit world. Cara Obito memandang dunia terbilang sangat adaptif, seperti organisme yang mengatasi tekanan di lingkungannya untuk bertahan hidup. Obito melihat dunia hanya dengan sebelah mata. Jika topeng yang ia gunakan merepresentasikan filosofi hidupnya, maka sebelah mata yang ia gunakan untuk melihat merepresentasikan kegelapan di dalam hatinya. Setiap orang memiliki pemikiran berbeda dalam memandang kehidupan. Setelah kematian Rin, Obito melihat dunia hanya dengan sebelah mata, seolah-olah tak ada lagi yang istimewa dan tak ada yang bisa dibanggakan. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan? Itu tergantung seperti apa kita memandang kehidupan. Karena gelap adalah bagian dari hidup, dan kelam adalah putus asa yang memandang hidup sebagai gelap yang mutlak. Rin adalah cahaya yang dimiliki oleh Obito.
Obito selalu percaya bahwa Mugen Tsukuyomi adalah tempat di mana ia bisa melihat cahaya itu kembali. Tempat di mana ia bisa bersama-sama dengan Rin, gadis yang sangat ia cintai. Gadis yang menjadi cahaya di dalam hidupnya. Obito Uchiha, ia mengerti jika yang ada di dunia ini hanyalah rasa sakit. Orang-orang bisa tersenyum dan tertawa di atas Konoha yang mereka pijak. Tanpa mereka sadari, butuh ratusan bahkan ribuan shinobi yang gugur untuk merealisasikan tujuan dari Hashirama. Butuh genangan darah dan air mata untuk membuat kedamaian di suatu desa. Namun, di saat peperangan antar klan telah usai, peperangan yang lebih menakutkan mulai terjadi. Peperangan antar negara jauh lebih kejam. Banyak orang-orang yang menderita akibat perang itu. Obito hadir untuk menyudahi siklus kebencian di dunia shinobi. Walau hidup di dalam ilusi sama dengan kematian, tetapi tujuan Obito tetaplah mulia. Ia ingin menyelamatkan semua orang dari neraka yang bernama dunia. As well, look at me! There's nothing in my heart. This hole was opened up by this world of hell. Harapan adalah kata yang tidak memiliki arti yang sebenarnya. Obito pernah mengatakan hal itu. Ketika kita menaruh sebuah harap, maka kita perlu menyadari sebuah potensi kekecewaan yang akan muncul. Besar harapan kita akan sebanding dengan besarnya kekecewaan yang akan kita dapatkan. Obito melihat dunia seperti bayangan yang dipantulkan oleh sebuah cermin. Ia merasa kecewa terhadap dunia palsu yang hanya ada air mata. Ia ingin mengekspresikan kekosongan di dalam hatinya. Saat Obito melepas Kyuubi di Konoha, ia mengatakan kepada Minato bahwa alasannya melakukan semua itu karena hanya ingin bereksperimen. Yang padahal ia melakukan semua itu untuk membalaskan semua dendamnya kepada Konoha. Obito merasa kecewa kepada gurunya. Mengapa saat itu Minato malah melakukan misi lain, padahal murid-muridnya sedang dalam bahaya? Obito yang hanya melihat dunia dengan sebelah mata, ia tak melihat bahwa saat itu Minato sedang melawan 1000 shinobi dari desa Iwa. Jika harus disalahkan, Hiruzenlah orangnya. Padahal tujuan Hashirama membangun desa Konoha agar anak-anak tidak ikut ke medan perang. Malah si tua bangka ini ngirim bocil ke medan perang. Goblok. Terkadang salah dan benar tipis perbedaannya. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika direnungkan, tujuan Obito memang sangat mulia. Namun, sudut pandangnya terhadap dunia yang membuatnya dipaksa untuk melihat kedua arah dalam satu waktu. Setengah isi hatinya adalah Obito kecil, Obito dari desa Konoha, Obito yang ingin menjadi seorang Hokage, Obito yang suka terlambat karena menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan. Dan setengahnya lagi adalah Obito yang bersembunyi di balik topeng, Obito yang menggunakan nama Uchiha Madara, Obito yang merasa jika lubang di dalam hatinya sudah tak bisa diisi kembali. Ilusi bisa menjadi sesuatu yang dipercaya. Semua tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Obito percaya bahwa ilusi adalah realitas yang mutlak. Namun di penghujung cerita, sudut pandangnya terhadap dunia kembali ke saat ia masih kecil. Saat ia bermimpi menjadi seorang Hokage. Saat ia bermimpi wajahnya dipahat di tebing tempat yang sakral di desa Konoha. Obito mengajarkan kita tentang ilusi dan realita. Kau bisa tersenyum di saat kau sedang menangis, dan kau bisa menipu di saat kau ingin berkata jujur. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Obito Uchiha. いろいろ道に迷ったみたいだね。リン、あれ。オビトは頑張ったじゃない。行こう。 Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang masih kurang dalam penyampaiannya. Silahkan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. Thank you.